Pagi datang seperti biasanya. Namun udara di dalam rumah terasa berbeda. Dewi merasakannya begitu ia membuka mata. Bukan dingin karena pendingin ruangan yang semalaman menyala, melainkan hawa ganjil yang merayap di bawah kulit, meninggalkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Di sampingnya, sisi ranjang terasa dingin dan kosong. Gilang, suaminya, pasti sudah bangun sejak subuh. Itu bukan hal aneh. Akhir-akhir ini, Gilang selalu punya alasan untuk bangun lebih pagi dan pulang lebih malam. Lembur, rapat mendadak, bertemu klien di luar kota. Daftar alasannya semakin panjang dan Dewi sudah lelah menanyakannya. Setiap kali ia bertanya, jawaban yang ia dapat hanyalah tatapan jengkel dan gumaman bahwa Dewi tidak mengerti tekanan pekerjaannya. Ia bangkit dari tempat tidur. Kakinya menapaki lantai keramik yang dingin. Ia berjalan keluar kamar, berharap menemukan Gilang sedang menyeruput kopi di meja makan atau setidaknya melihat bayangannya di ruang kerja. Namun rumah itu hening. Keheningan yang pekat dan tidak wajar. Biasanya pada jam segini, suara televisi dari kamar Ibu Santi, mertuanya, sudah terdengar. Ibu Santi punya kebiasaan menonton acara gosip pagi dengan volume yang cukup untuk membangunkan seluruh kompleks perumahan. Tapi pagi ini, pintu kamar mertuanya tertutup rapat dan sunyi. Mungkin masih tidur, pikir Dewi, mencoba menepis firasat buruk yang mulai menggelayut. Di dapur, ia menemukan meja makan yang bersih dan kosong. Tidak ada cangkir kopi bekas pakai, tidak ada remah roti sisa sarapan. Seolah tidak ada aktivitas sama sekali pagi ini. Dewi menghela napas. Ia mulai membuat sarapan untuk Dimas, putranya, sambil pikirannya melayang. Ia teringat percakapan samar yang ia dengar tadi malam. Ia terbangun karena haus dan saat melewati ruang keluarga, ia mendengar suara suaminya dan ibu mertuanya berbisik-bisik. Ia tidak bisa menangkap semua kata-katanya, hanya serpihan kalimat seperti, semua sudah siap, besok pagi-pagi sekali, dan dia tidak akan tahu apa-apa. Saat itu, kantuk lebih mendominasi rasa penasarannya. Ia hanya berpikir mungkin mereka merencanakan kejutan untuk ulang tahun kerabat atau semacamnya. Kini, di tengah keheningan pagi yang aneh ini, serpihan percakapan itu kembali terngiang, terdengar seperti lonceng pertanda bahaya. Setelah menyiapkan roti panggang dan susu untuk Dimas, Dewi memutuskan untuk memeriksa kamar mertuanya. Ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tetap hening. Dengan ragu, ia memutar kenop pintu. Tidak terkunci. Ia mendorongnya pelan. Pemandangan di dalamnya membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Tempat tidur sudah dibereskan, tetapi lemari pakaian terbuka lebar, menampakkan kekosongan yang menganga. Beberapa gantungan baju kosong tergeletak di lantai. Laci meja rias juga terbuka. Isinya bersih seolah tidak pernah ada yang menempatinya. Ibu Santi telah pergi. Bukan hanya pergi untuk berjalan pagi, tetapi pergi dengan membawa semua barang-barangnya. Rasa panik mulai menjalari Dewi. Ia bergegas kembali ke kamarnya sendiri. Ia membuka sisi lemari milik Gilang. Kosong. Hanya tersisa beberapa kemeja lama yang sudah usang dan sepasang celana jeans yang warnanya sudah pudar. Semua pakaian bagusnya, setelan kerjanya, koleksi jam tangannya, semuanya lenyap. Napas Dewi menjadi berat. Dadanya terasa sesak. Ini tidak mungkin. Mereka tidak mungkin pergi begitu saja tanpa pamit. Kemana mereka pergi? Mengapa mereka membawa semua barang? Sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Brankas. Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju sudut kamar yang tersembunyi di balik sebuah lukisan besar. Di sanalah brankas kecil tempat ia menyimpan semua hal berharganya ditanam di dalam dinding. Surat-surat penting, sertifikat rumah atas nama ayahnya, tabungan dalam bentuk emas batangan, dan yang paling utama, semua perhiasan peninggalan almarhumah ibunya. Itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki secara pribadi, harta yang ia jaga dengan sepenuh hati. Lukisan itu terasa lebih berat dari biasanya saat ia geser. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Ia melihat pintu brankas itu. Tertutup. Sejenak, ia merasakan kelegaan. Mungkin ia hanya berlebihan. Mungkin mereka benar-benar hanya pergi keluar kota untuk urusan mendadak. Ia memasukkan kombinasi angka yang sudah ia hafal di luar kepala. Tanggal lahir Dimas. Klik. Pintu brankas terbuka. Rongga mulutnya kering seketika. Matanya membelalak melihat pemandangan di dalamnya. Kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada lagi tumpukan emas batangan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja.
Tidak ada lagi surat-surat berharga. Dan kotak beludru merah marun tempat ia menyimpan perhiasan ibunya juga tidak ada. Kalung berlian yang ibunya pakai di hari pernikahan, gelang giok warisan dari neneknya, anting mutiara yang menjadi hadiah ulang tahunnya yang ke-17. Semuanya hilang. Sirna tak berbekas. Tubuh Dewi luruh ke lantai. Kakinya tak sanggup lagi menopang berat badannya yang tiba-tiba terasa berkali-kali lipat. Ia tidak bisa menangis. Ia hanya bisa menatap kekosongan di dalam brankas itu dengan tatapan nanar. Ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah pengkhianatan yang paling kejam. Gilang tahu kombinasi brankas itu. Ia yang memberitahunya, atas dasar kepercayaan penuh seorang istri kepada suaminya. Dan suaminya telah menggunakan kepercayaan itu untuk merampoknya hingga tak bersisa. Ia merangkak, kembali ke meja riasnya. Membuka laci tempat ia biasa menyimpan perhiasan yang sering ia pakai. Gelang pemberian Gilang saat ulang tahun pernikahan pertama mereka. Cincin yang mereka beli saat liburan ke Bali, semuanya juga raib. Mereka tidak hanya mengambil harta warisannya, tetapi juga kenangan-kenangan yang terbungkus dalam benda-benda itu. Mereka telah menghapus jejak kebersamaan mereka. Merenggut segalanya dari Dewi. Dewi terisak. Namun tidak ada air mata yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh rasa sakit yang begitu hebat. Ia merasa seperti orang bodoh. Semua pertanda itu ada di sana. Sikap Gilang yang semakin dingin, percakapan rahasia di telepon yang selalu ia akhiri dengan cepat saat Dewi mendekat. Pengeluaran kartu kredit yang membengkak untuk barang-barang yang tidak pernah Dewi lihat wujudnya. Dan tentu saja, aroma parfum wanita yang asing dan manis, yang sering tertinggal di kemeja Gilang. Ia tahu, jauh di dalam hatinya ia tahu ada wanita lain. Seorang wanita bernama Fania, yang namanya pernah tak sengaja ia lihat di layar ponsel suaminya. Namun ia memilih untuk menyangkalnya. Ia memilih untuk percaya pada kebohongan suaminya, berharap bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi Dimas. Dan inilah hasilnya. Kepercayaannya dibalas dengan pengkhianatan total. Kesabarannya dianggap sebagai kebodohan. Ia ditinggalkan di rumah yang terasa seperti museum kosong, tanpa uang, tanpa masa depan, dan dengan hati yang telah diremukan menjadi debu. Gilang, suaminya, dan Ibu Santi, mertuanya, telah pergi. Mereka telah merencanakan ini semua di belakangnya, bersekongkol untuk menghancurkannya. Pikiran itu berputar-putar di kepalanya, semakin kencang dan semakin menyakitkan, menariknya ke dalam pusaran keputusasaan yang gelap dan tanpa dasar. Pagi yang seharusnya dimulai dengan secangkir teh hangat, kini menjadi pagi terburuk dalam hidupnya. Sebuah badai yang datang tanpa peringatan dan menghancurkan segalanya. Dunia Dewi runtuh dalam hitungan jam. Lantai keramik yang dingin di bawah tubuhnya adalah satu-satunya hal nyata yang bisa ia rasakan. Sisa dunianya terasa kabur, seperti mimpi buruk yang menolak untuk berakhir. Ia masih terduduk di depan brankas yang menganga, sebuah lubang hitam yang telah menelan seluruh masa lalu dan masa depannya. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup serpihan kaca. Dadanya sesak, seolah ada sebuah batu besar yang menekan jantungnya, meremasnya tanpa ampun. Ia mencoba bangkit, berpegangan pada dinding. Kakinya gemetar hebat. Ia berjalan terhuyung-huyung ke ruang tengah. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Sofa tempat ia dan Gilang sering menonton film bersama. Meja makan tempat mereka merayakan ulang tahun Dimas setiap tahun. Foto keluarga besar yang tergantung di dinding, di mana Gilang merangkulnya sambil tersenyum lebar. Kebohongan. Semua itu terasa seperti sebuah kebohongan besar. Senyum itu palsu. Rangkulan itu tidak berarti apa-apa. Tangannya yang gemetar meraih ponsel di atas meja. Ia harus mencari kepastian, meskipun ia tahu kepastian itu akan membunuhnya. Ia membuka daftar kontak dan menekan nomor Gilang. 1 nada sambung, 2, 3. Lalu suara operator yang dingin dan tanpa emosi menjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Silakan coba beberapa saat lagi. Coba beberapa saat lagi. Dewi mengulang kalimat itu dengan suara serak. Ia tahu itu sia-sia. Nomor itu tidak akan pernah aktif lagi untuknya. Dengan jari-jari yang kaku, ia mencoba menelepon Ibu Santi. Hasil yang sama. Mereka telah memutus semua jalur komunikasi. Mereka telah menghapus keberadaannya dari hidup mereka seolah ia tidak pernah ada. Rasa putus asa yang pekat menyelimutinya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Apa yang harus ia katakan pada Dimas nanti? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ayahnya, pahlawannya, telah merampok ibu mereka sendiri dan pergi dengan wanita lain?
Bagaimana ia bisa menatap mata putranya dan memberitahukan kebenaran yang begitu busuk dan menyakitkan? Air mata yang sejak tadi terbendung akhirnya tumpah. Mengalir deras membasahi pipinya, jatuh ke lantai. Namun tidak mampu mengurangi sedikitpun rasa sakit di hatinya. Ia menangis tanpa suara. Tubuhnya berguncang hebat. Ia menangisi kebodohannya karena terlalu percaya. Ia menangisi tahun-tahun pernikahannya yang ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan. Ia menangisi masa depannya yang kini terbentang gelap dan penuh ketidakpastian. Ia tidak punya apa-apa lagi. Uang tabungannya ludes. Perhiasan yang bisa ia jual untuk bertahan hidup juga hilang. Ia bahkan tidak yakin bagaimana cara membayar tagihan listrik bulan depan. Di tengah isak tangisnya, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di bawah meja kerja Gilang. Selembar kertas kecil yang terlipat. Mungkin terjatuh saat mereka terburu-buru pergi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia merangkak dan mengambil kertas itu. Itu adalah sebuah struk. Bukan struk belanja biasa. Itu adalah cetakan konfirmasi pemesanan dari sebuah agen perjalanan. Jemarinya membuka lipatan kertas itu dengan gemetar. Matanya membaca baris demi baris tulisan yang tercetak di sana. 3 nama. Gil, Santi, dan 1 nama yang membuat isi perutnya serasa diaduk. Fania. Ada jadwal penerbangan untuk 3 orang dewasa menuju sebuah kota di seberang pulau. Dan di bagian bawah, ada catatan kecil yang ditulis tangan, mungkin oleh Gilang. Hotel Mawar. Akad nikah PKL pukul 10. Kertas itu terlepas dari genggamannya, melayang jatuh ke lantai. Jadi ini rencana mereka. Bukan sekadar liburan. Bukan sekadar perjalanan bisnis. Mereka pergi untuk menikah. Suaminya, yang masih terikat pernikahan sah dengannya, pergi untuk melakukan nikah siri dengan perempuan lain. Dan ibu mertuanya, ibu dari suaminya, ikut serta untuk merestui dan menyaksikan penghancuran rumah tangga anaknya sendiri. Rasa sakit yang tadi ia rasakan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Sebuah kekosongan yang dingin dan hampa. Tidak ada lagi amarah. Hanya ada kehancuran total. Ia merasa seperti sebuah bangunan yang telah dibom dari dalam. Dindingnya retak, atapnya runtuh, dan yang tersisa hanyalah puing-puing. Ia adalah puing-puing itu. Seorang istri yang dibuang, seorang ibu yang dilucuti, seorang wanita yang dihancurkan oleh orang-orang yang paling ia percayai. Ia teringat hari pernikahannya dengan Gilang. Janji suci yang mereka ucapkan. Akan selalu bersama dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, hingga maut memisahkan. Janji itu kini terasa seperti lelucon yang paling kejam. Maut belum datang, tapi Gilang sudah memisahkan diri mereka dengan cara yang paling hina. Ia bahkan tidak punya keberanian untuk mengatakannya secara langsung. Ia memilih untuk menjadi seorang pengecut dan pencuri. Dewi membaringkan tubuhnya di lantai yang dingin, memeluk lututnya sendiri. Ia membiarkan air matanya terus mengalir, membiarkan rasa sakit itu menelannya bulat-bulat. Ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk membereskan kekacauan ini. Ia merasa terlalu lemah, terlalu hancur untuk melakukan apapun. Ia hanya ingin menutup mata dan berharap saat ia membukanya lagi. Semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun ia tahu itu tidak mungkin. Suara kunci pintu yang diputar dari luar menyadarkannya. Itu pasti Dimas. Sudah pulang dari sekolah. Dewi panik. Ia tidak ingin putranya melihatnya dalam keadaan seperti ini. Ia mencoba menghapus air matanya. Mencoba bangkit. Mencoba memasang topeng seolah semuanya baik-baik saja. Tapi ia terlambat. Pintu sudah terbuka. Dan ia tahu, reruntuhan hatinya kini akan disaksikan oleh satu-satunya harta yang masih tersisa dalam hidupnya. Ia gagal. Ia gagal sebagai seorang istri, dan kini ia merasa gagal pula sebagai seorang ibu yang seharusnya kuat untuk anaknya. Pintu depan berderit pelan saat terbuka. Suara yang biasanya membawa kehangatan kini terdengar seperti retakan di hati Dewi. Dimas melangkah masuk, ransel tersampir di satu bahu. Wajahnya yang masih remaja terlihat lelah setelah seharian di sekolah. "Assalamualaikum, Ma." Sapanya. Suaranya terdengar ceria seperti biasa. Keceriaan itu langsung memudar saat matanya menemukan sosok ibunya yang terduduk di lantai, berantakan dan rapuh. Seketika, Dewi merasa malu. Ia tidak ingin putranya melihatnya seperti ini. Ia adalah ibunya, pilar kekuatannya, benteng pelindungnya. Hari ini, benteng itu telah runtuh menjadi puing. Ia buru-buru menyeka sisa air mata di pipinya. Mencoba memaksakan seulas senyum yang terasa seperti goresan luka. "Waalaikumsalam, sayang. Kamu sudah pulang?" Suaranya serak dan bergetar,
Sebuah pengkhianatan atas usahanya untuk terlihat baik-baik saja. Dimas tidak menjawab. Ia meletakkan tasnya di lantai dengan gerakan pelan dan terkendali. Matanya tidak pernah lepas dari wajah ibunya. Ia berjalan mendekat. Tatapannya tajam dan dewasa. Jauh melampaui usianya yang baru 16 tahun. Tidak ada kepanikan di matanya. Tidak ada pertanyaan histeris yang biasa dilontarkan seorang remaja. Yang ada hanya ketenangan yang dalam. Ketenangan yang entah mengapa terasa lebih menakutkan sekaligus menenangkan bagi Dewi. Ia berjongkok di hadapan Dewi, menyamai tinggi ibunya yang masih terduduk di lantai. "Mama kenapa?" tanyanya lembut. Nadanya datar, namun syarat dengan perhatian yang tulus. Pertanyaan sederhana itu merobohkan sisa pertahanan Dewi. Ia kembali terisak, kali ini lebih keras. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, tidak sanggup menatap mata putranya yang jernih. "Ayahmu, nenekmu mereka pergi, Dimas," ucapnya di sela-sela isak tangis. "Mereka pergi, dan membawa semuanya." Dewi menceritakan segalanya. Tentang keheningan pagi yang ganjil, tentang lemari yang kosong, tentang brankas yang telah dijarah habis. Ia menceritakan tentang perhiasan peninggalan neneknya, tentang emas batangan yang seharusnya menjadi bekal untuk masa depan Dimas. Ia bahkan menunjukkan secari kertas bukti pemesanan tiket dan rencana pernikahan siri itu. Ia menumpahkan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan keputusasaannya pada putranya, satu-satunya orang yang tersisa di sisinya. Ia berbicara tanpa henti, seolah jika ia berhenti, kesunyian akan menelannya hidup-hidup. Selama Dewi bercerita, Dimas hanya diam mendengarkan. Tangannya terulur, mengusap punggung ibunya dengan gerakan lembut dan menenangkan. Ia membiarkan ibunya mengeluarkan semua racun di hatinya, membiarkan tangis ibunya membasahi lantai. Ia adalah pendengar yang sabar, sebuah batu karang di tengah badai yang menerpa ibunya. Ketika tangis Dewi akhirnya mereda, menyisakan isakan-isakan kecil yang menyayat hati, Dimas akhirnya berbicara. Ia menatap lurus ke dalam mata ibunya yang bengkak dan merah. "Tenang Ma," ucapnya dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan. "Semua sudah aku bereskan." Dewi mengangkat kepalanya, menatap putranya dengan pandangan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang anak SMA bisa membereskan masalah orang dewasa yang begitu rumit dan menghancurkan? Ia menggeleng pelan. "Kamu nggak ngerti, sayang. Ini bukan masalah sepele. Uang kita habis. Semua harta mama hilang. Ayahmu." Dewi tidak sanggup melanjutkan. Menyebut kata, "ayah," terasa begitu pahit di lidahnya. "Aku tahu, Ma," potong Dimas. Suaranya tetap tenang. "Aku tahu dia pergi dengan wanita bernama Fania. Aku tahu nenek ikut untuk jadi wali nikahnya. Aku tahu mereka berencana memulai hidup baru dengan uang mama. Aku tahu semuanya." Dewi terperangah. Mulutnya sedikit terbuka karena kaget. Bagaimana Dimas bisa tahu semua detail itu? Ia bahkan baru mengetahuinya beberapa jam yang lalu. Firasat buruknya selama ini, kecurigaannya yang selalu ia tepis, ternyata sudah diketahui oleh putranya sendiri. Ia merasa semakin gagal, tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai ibu yang tidak peka terhadap apa yang dirasakan anaknya. Tapi bagaimana? Hanya itu kata yang sanggup keluar dari bibir Dewi. Dimas tidak langsung menjawab. Ia membantu ibunya untuk bangkit berdiri. Tubuh Dewi masih terasa lemas, dan ia bersandar pada putranya yang kini tingginya sudah melampauinya. Dimas memapah ibunya menuju sofa, mendudukannya dengan hati-hati, lalu mengambilkan segelas air putih dari dapur. "Minum dulu, Ma. Tenangkan diri mama," katanya. Dewi menuruti. Ia meneguk air itu, merasakan dinginnya mengalir di tenggorokannya yang kering, sedikit meredakan rasa panas di dadanya. Ia menatap putranya, yang kini berdiri di hadapannya seperti seorang pelindung. Ada aura kekuatan yang menguar dari diri Dimas, aura yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia selalu menganggap Dimas sebagai anak pendiam yang lebih suka menghabiskan waktu di depan komputer daripada bermain dengan teman-temannya. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik diamnya itu, putranya menyimpan kecerdasan dan ketajaman yang luar biasa. "Sudah lama aku curiga, Ma," Dimas memulai penjelasannya. "Sejak papa mulai sering senyum-senyum sendiri lihat ponsel. Sejak nenek mulai sering menjelek-jelekan mama saat mama tidak ada. Aku bukan anak kecil lagi, Ma. Aku bisa melihat dan merasakan ada yang salah di rumah ini." Kata-kata Dimas seperti belati yang menusuk hati Dewi, namun juga seperti balsam yang mengobati lukanya. Ia tidak sendirian dalam merasakan kejanggalan ini. Putranya juga merasakannya.
bahkan mungkin lebih dulu darinya. Aku tidak mau Mama terus-terusan sedih dan disakiti. Jadi, aku melakukan sesuatu. Lanjut Dimas. Ia mengulurkan tangannya pada Dewi. Ayo, Ma, ikut aku ke kamar. Biar aku tunjukkan apa yang sudah aku lakukan. Biar Mama lihat. Mereka mungkin sudah pergi, tapi permainan ini belum selesai. Permainan ini baru saja dimulai. Untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, secercah harapan menyelinap masuk ke dalam hati Dewi yang gelap. Ia menatap tangan putranya yang terulur. Tangan yang dulu begitu mungil saat ia genggam, kini terlihat begitu kokoh dan bisa diandalkan. Dengan sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki, ia menyambut uluran tangan itu. Ia membiarkan Dimas menariknya berdiri dan menuntunnya berjalan, melangkah keluar dari reruntuhan hatinya menuju sebuah kemungkinan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan ditunjukkan putranya, tetapi sorot mata Dimas yang penuh keyakinan membuatnya berani untuk berharap lagi. Kamar Dimas terasa seperti dunia yang berbeda. Tidak seperti kamar remaja pada umumnya yang dipenuhi poster band atau berantakan. Kamar ini tertata rapi dan minimalis. Pusat perhatian di ruangan itu adalah sebuah meja besar dengan 3 monitor komputer yang menyala, menampilkan barisan kode dan grafik yang rumit. Dewi pernah menganggap hobi putranya ini hanya sekadar main-main. Cara anak muda menghabiskan waktu. Hari ini, ia akan menyadari betapa salahnya ia. Dimas mendudukkan ibunya di kursi kerjanya yang nyaman. Mama lihat ini, katanya sambil menggerakkan tetikus dengan cepat. Salah satu monitor menampilkan sebuah peta digital dengan titik merah yang berkedip-kedip. Ini apa? Tanya Dewi. Matanya menyipit mencoba memahami apa yang ia lihat. Ini lokasi mobil papa sekarang, jawab Dimas enteng. Mereka sedang berhenti di sebuah rumah makan di jalur Pantura. Aku memasang pelacak GPS kecil di bawah mobil sebulan yang lalu. Dewi terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Kapan? Kenapa kamu melakukannya? Waktu itu papa bilang mau cuci mobil bareng. Saat papa sibuk di bagian depan, aku pasang ini di belakang. Aku curiga setelah papa bilang pergi ke Bandung untuk rapat. Tapi struktur yang aku temukan di mobil menunjukkan arah sebaliknya. Jelas Dimas. Sejak saat itu, aku tahu papa mulai berbohong tentang tujuannya. Hati Dewi mencelos. Putranya sudah sejauh ini mempersiapkan diri. Sementara ia sibuk menyangkal kenyataan, putranya justru sibuk mengumpulkan bukti. Dimas membuka sebuah folder di monitor lainnya. Folder itu berisi ratusan file. Ia mengklik salah satunya, dan layar langsung menampilkan riwayat percakapan aplikasi pesan singkat. Percakapan antara Gilang dan Fania. Dewi sontak memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat. Panggilan mesra, janji-janji manis, foto-foto selfie mereka berdua saat makan siang. Semua itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Aku tahu ini menyakitkan, Ma, kata Dimas pelan. Tapi Mama harus tahu semuanya. Aku menyinkronkan semua data ponsel papa ke sini. Setiap pesan, setiap panggilan, setiap foto, setiap riwayat pencarian di internet. Aku punya salinannya. Bagaimana caranya? Bisik Dewi, masih tidak berani menatap layar. Aku bilang ponselnya kena virus dan lemot. Aku tawarkan diri untuk membersihkannya. Saat itulah aku memasang aplikasi penyalin data tersembunyi. Dia sama sekali tidak curiga, jawab Dimas. Dari sini aku tahu rencana mereka. Dari sini aku tahu papa mencari cara, membuka brankas tanpa merusak, dan prosedur nikah siri di luar kota. Setiap penjelasan Dimas adalah belati baru yang menusuk jantung Dewi. Suaminya bukan hanya berkhianat, ia telah merencanakan penghancuran ini dengan sangat detail. Ia bahkan mencari cara membobol brankasnya sendiri di internet. Rasa jijik menjalari seluruh tubuhnya. Tapi itu semua belum seberapa. Ma, kata Dimas, menarik Dewi kembali dari lamunannya. Bukti perselingkuhan dan rencana busuk mereka itu penting. Tapi, ada yang lebih penting. Dimas beralih ke monitor ketiga. Layar itu menampilkan antarmuka sebuah aplikasi perbankan. Dewi mengenali logo bank tempat ia dan Gilang menyimpan sebagian besar uang mereka. Di sana tertera saldo rekening bersama mereka. Jumlahnya masih utuh. Bahkan tidak berkurang serupiah pun dari yang terakhir Dewi ingat. Bagaimana mungkin? Dewi terheran-heran. Mereka membawa semua kartu ATM dan kartu kredit. Mereka pasti sudah mengurasnya. Dimas tersenyum tipis. Senyum pertama yang Dewi lihat hari ini. Mereka membawa plastiknya. Ma, bukan isinya.
Mama ingat waktu aku bilang mobile banking itu rawan diretas dan aku bantu papa mengamankan akunnya 3 bulan lalu. Dewi mengangguk. Ia ingat saat itu Dimas menjelaskan tentang keamanan siber dengan istilah-istilah yang tidak ia mengerti. Gilang hanya tertawa dan menganggap putranya terlalu banyak menonton film. Namun, Gilang setuju saat Dimas menyarankan untuk menambahkan sidik jari Dimas sebagai akses biometrik darurat. Untuk jaga-jaga kalau ponsel papa atau mama hilang, aku masih bisa bantu blokir dari sini. Begitu alasan Dimas waktu itu. Sebuah alasan yang terdengar sangat masuk akal. Papa meremehkanku. Dia pikir aku hanya anak kecil yang suka main komputer. Dia tidak tahu, dengan akses itu, aku bisa masuk sebagai administrator. Aku menanam sebuah skrip kecil di dalam sistemnya. Aku menyebutnya protokol benteng. Jelas Dimas, matanya berbinar penuh semangat. Dengan satu perintah, protokol ini akan langsung aktif. Ia akan mengubah semua PIN, semua kata sandi, membekukan semua transaksi keluar, dan mengalihkan semua notifikasi dan kode otorisasi ke email rahasiaku. Dimas menunjuk sebuah ikon di layarnya. Saat aku lihat mobil papa keluar dari gerbang tol pagi tadi, aku langsung mengaktifkan protokol ini. Jadi, saat ini, semua kartu yang mereka bawa tidak lebih dari sekadar potongan plastik tak berguna. Mereka tidak bisa menarik uang, tidak bisa mentransfer, tidak bisa menggeseknya untuk pembayaran. Mereka terjebak di luar kota, dengan perhiasan curian yang sulit dijual, dan tanpa akses ke uang sepeser pun. Penjelasan panjang lebar dari putranya membuat kepala Dewi pening, namun juga dipenuhi oleh perasaan takjub yang luar biasa. Ia menatap Dimas, benar-benar menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Ini bukan lagi anak laki-lakinya yang manja. Di hadapannya berdiri seorang ahli strategi yang brilian, seorang pelindung yang telah membangun benteng tak terlihat di sekitar keluarganya. Ia telah meretas rencana jahat suaminya dan membalikan keadaan tanpa satupun pukulan fisik. Jadi, mereka sekarang tidak punya uang? Tanya Dewi, memastikan. Tepat sekali, jawab Dimas. Mereka mungkin masih punya sedikit uang tunai di dompet. Cukup untuk makan hari ini. Tapi untuk membayar hotel mewah, untuk biaya pernikahan, untuk memulai hidup baru yang mereka impikan, mereka tidak punya apa-apa. Dewi akhirnya meneteskan air mata lagi. Namun kali ini, bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, air mata kebanggaan. Di titik terendahnya, saat ia merasa dunianya telah berakhir, putranya muncul sebagai seorang pahlawan. Putranya tidak hanya menghiburnya, ia telah memberikan senjata untuk melawan. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Dewi. Suaranya tidak lagi bergetar. Keputusasaan telah menguap, digantikan oleh bara api amarah dan keinginan untuk membalas. Dimas tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Sekarang kita tunggu. Kita biarkan mereka panik. Kita biarkan mereka kebingungan dan saling menyalahkan. Lalu, saat mereka berada di titik terlemah mereka, kita akan mengirimkan satu pesan ultimatum. Pesan yang akan membuat mereka pulang dan bersujud di kaki mama. Dewi mengangguk. Ia menatap layar monitor yang berisi bukti-bukti pengkhianatan suaminya. Rasa sakit itu masih ada, tetapi kini dibalut oleh kekuatan baru. Ia tidak akan lagi menjadi korban yang menangis di lantai. Ia akan menjadi ratu yang mengambil kembali tahtanya, dengan sang jenius sebagai panglima perangnya. Permainan ini memang baru saja dimulai. Perjalanan menuju kota baru itu dipenuhi tawa dan arogansi. Gilang menyetir dengan satu tangan di kemudi. Tangan lainnya menggenggam erat jemari Fania yang duduk di sampingnya. Di kursi belakang, Ibu Santi tersenyum puas. Matanya berbinar-binar setiap kali melirik tas besar berisi perhiasan yang ia letakkan di pangkuannya. Mereka merasa seperti para pemenang yang berhasil melakukan kudeta sempurna. Mereka telah meninggalkan masa lalu yang membosankan dan kini melaju menuju masa depan yang gemilang. Kamu hebat, sayang, bisik Fania, menyandarkan kepalanya di bahu Gilang. Aku tidak menyangka rencananya akan semulus ini. Istrimu itu benar-benar bodoh, ya? Dia pasti masih tidur nyenyak sekarang. Tidak tahu kalau seluruh dunianya sudah kita ambil. Gilang tertawa. Tawa yang terdengar serak dan penuh kebanggaan. Dia terlalu polos, terlalu percaya. Dia pikir dengan menjadi istri yang baik saja sudah cukup. Dia tidak tahu, di dunia ini, uang adalah raja. Dan sekarang, kita adalah rajanya. Benar, sahut Ibu Santi dari belakang. Sudah dari dulu Ibu bilang, cari istri itu yang cerdas dan bisa diajak maju, bukan yang hanya bisa mengurus dapur. Dewi itu beban. Sekarang kamu sudah bebas.
Lang. Bebas untuk hidup bahagia dengan Fania dan tentu saja, dengan ibumu. Mereka bertiga tertawa bersama. Suara tawa mereka memenuhi mobil, mengusir sisa-sisa rasa bersalah yang mungkin masih ada. Bagi mereka, Dewi hanyalah sebuah jembatan yang sudah lapuk, yang harus mereka seberangi dan hancurkan untuk mencapai pulau impian mereka. Impian itu tampak begitu nyata ketika mereka tiba di depan Hotel Mawar. Sebuah bangunan megah bintang 5 dengan pilar-pilar tinggi dan lobi yang berkilauan. Seorang petugas hotel dengan sigap membukakan pintu untuk mereka. Fania melangkah keluar dengan angkuh, kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya, berlagak seperti seorang sosialita papan atas. Ia sudah membayangkan akan menghabiskan sore ini di spa hotel, diikuti dengan makan malam romantis dan berbelanja sepuasnya besok setelah mereka resmi menikah siri. Selamat siang, selamat datang di Hotel Mawar. Sapa seorang resepsionis dengan senyum ramah. Ada yang bisa saya bantu? Saya sudah pesan kamar atas nama Gilang, kata Gilang dengan percaya diri, meletakkan kartu identitasnya di atas meja marmer. 1 kamar suite untuk 3 malam. Resepsionis itu mengetikkan sesuatu di komputernya. Baik, Bapak Gilang. 1 kamar presidential suite. Totalnya untuk 3 malam adalah 45 juta rupiah. Apakah Bapak ingin membayar depositnya sekarang? Tentu, kata Gilang. Ia mengeluarkan kartu debit platinum dari dompetnya dan menyerahkannya dengan gaya. Ini adalah kartu dari rekening bersama. Rekening yang saldonya kini sudah membengkak oleh hasil penjualan emas batangan milik Dewi yang sudah ia cairkan beberapa minggu lalu secara diam-diam. Ia melirik Fania dan mengedipkan mata, seolah berkata, lihatlah betapa mudahnya ini. Resepsionis menggesek kartu itu. Kali. 2 kali. Mesin kecil itu mengeluarkan bunyi penolakan. Mohon maaf, Pak, sepertinya ada gangguan. Boleh saya coba lagi? Gilang sedikit mengernyit. Silakan. Resepsionis mencoba lagi. Hasilnya sama. Maaf, Pak, transaksinya ditolak. Mungkin Bapak mau coba kartu lain. Rasa percaya diri Gilang mulai sedikit goyah. Ia menjaga ekspresinya tetap tenang. Oh, mungkin limit hariannya. Pakai yang ini saja, katanya sambil menyerahkan kartu kredit dengan limit ratusan juta. Kartu andalannya. Kartu kredit itu pun digesek. Ditolak. Fania yang tadinya sibuk mengagumi lampu kristal di langit-langit lobi, kini menoleh dengan tatapan tidak sabar. Ibu Santi juga mulai terlihat gelisah. Beberapa tamu lain yang sedang mengantre di belakang mereka mulai berbisik-bisik. Pak, kartu ini juga tidak bisa, kata resepsionis itu. Senyumnya mulai terlihat kaku. Keterangannya diblokir oleh pihak bank. Wajah Gilang memerah karena malu dan bingung. Diblokir? Bagaimana mungkin? Ia adalah nasabah prioritas. Tidak mungkin kartunya diblokir tanpa pemberitahuan. Tidak mungkin. Coba sekali lagi. Pintanya. Suaranya sedikit meninggi. Resepsionis itu menggeleng pelan. Tidak bisa, Pak. Saya sarankan Bapak menghubungi bank yang bersangkutan. Dengan perasaan kesal dan terhina, Gilang mengajak Fania dan ibunya menyingkir ke sudut lobi. Ada apa sih, Lang? Kok jadi begini? Jangan bikin malu, dong, gerutu Fania. Nadanya mulai ketus. Sabar, sabar. Aku juga tidak tahu ada apa. Jawab Gilang panik. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba membuka aplikasi mobile banking. Ia memasukkan kata sandinya. Gagal. Ia mencoba lagi. Lebih hati-hati. Gagal. Notifikasi. Kata sandi Anda salah. Muncul berulang kali. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ini tidak masuk akal. Ia tidak pernah mengganti kata sandinya. Ia mencoba menggunakan fitur, lupa kata sandi. Sistem mengatakan akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor ponselnya. Ia menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada pesan masuk sama sekali. Seolah-olah nomornya telah terisolasi dari sistem perbankan. Gimana? Desak Ibu Santi, wajahnya pias. Aku tidak bisa masuk. Semuanya terkunci, kata Gilang. Suaranya bergetar karena panik. Ia merasa seperti berada di dalam sebuah kotak kaca. Ia bisa melihat semua uangnya, tetapi ia tidak bisa menyentuhnya. Fania menatapnya dengan pandangan tak percaya. Apa maksudmu terkunci? Kamu kan sudah siapkan semuanya. Kamu bilang semua uangnya sudah di tangan kita. Jangan bilang kamu bohong. Aku tidak bohong, bentak Gilang. Rasa frustrasinya memuncak. Aku tidak tahu apa yang terjadi.
Mungkin sistemnya sedang error atau apa. Error kok serempak begini? Cibir Fania. Jangan-jangan istrimu itu sudah lapor polisi. Jangan-jangan semua rekening kita sudah dibekukan. Pikiran itu membuat Gilang dan Ibu Santi semakin panik. Jika Dewi sudah melapor ke polisi, maka mereka dalam masalah besar. Mereka bukan hanya akan kehilangan uang, tetapi juga kebebasan mereka. Pesta kemenangan yang mereka bayangkan kini berubah menjadi mimpi buruk. Mereka terdampar di lobi hotel mewah, ditatap dengan pandangan curiga, tanpa akses sepeser pun ke harta yang baru saja mereka curi. Rencana indah mereka hancur berkeping-keping bahkan sebelum dimulai, meninggalkan mereka dalam kebingungan, ketakutan, dan rasa malu yang tak tertahankan. Rasa malu membakar wajah mereka saat mereka melangkah keluar dari lobi hotel mawar yang dingin dan megah. Tatapan mata resepsionis dan beberapa tamu lain terasa seperti jarum yang menusuk punggung mereka. Mobil mewah yang terparkir di depan, yang beberapa saat lalu menjadi simbol kemenangan, kini terasa seperti barang bukti kejahatan. Dalam keheningan yang tegang, Gilang melajukan mobilnya tanpa tujuan, menjauh dari pusat kota yang gemerlap menuju pinggiran yang lebih redup. Jadi sekarang bagaimana? Fania memecah keheningan, suaranya tajam seperti silet. Rencana hebatmu itu gagal total. Kita sekarang seperti gembel, terjebak di kota orang tanpa uang. Diam kamu, balas Gilang. Emosinya sudah diubun-ubun. Kamu pikir aku mau jadi begini? Ini pasti ada yang tidak beres. Ini pasti ulah Dewi. Ya tentu saja ini ulah istrimu. Siapa lagi? Timpal Ibu Santi dari kursi belakang. Suaranya bergetar karena cemas. Dia pasti sudah tahu kita pergi. Dia pasti sudah memblokir semuanya. Anak itu tidak sebodoh yang kita kira. Lang. Pertengkaran itu terus berlanjut. Saling menyalahkan, saling melempar tuduhan. Mobil itu terasa sesak oleh energi negatif. Tawa bahagia mereka tadi pagi kini terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Setelah berputar-putar tanpa arah, mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan melati di gang yang sempit. Bangunannya kusam, catnya mengelupas di beberapa bagian. Sebuah kontras yang menyedihkan dari hotel bintang 5 yang mereka impikan. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompet, Gilang menyewa satu kamar paling murah untuk mereka bertiga. Kamar itu pengap, berbau apek, dengan satu kipas angin di langit-langit yang berputar lambat dan berisik. Fania hampir muntah saat melihat kamar mandi yang berkerak. Aku tidak mau tidur di sini, protesnya. Lalu kamu mau tidur di mana? Di jalan, bentak Gilang. Kita tidak punya pilihan lain. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Fania terus mengeluh. Ibu Santi tidak berhenti meratap, dan Gilang hanya bisa menatap langit-langit kamar yang kotor. Otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Lalu, ia teringat sesuatu. Perhiasan. Tas besar berisi perhiasan curian itu masih ada pada mereka. Itu adalah harapan terakhir mereka. Keesokan paginya, Gilang memutuskan untuk menjual salah satu perhiasan. Ia memilih sebuah kalung emas dengan liontin berlian yang paling besar. Ia ingat Dewi pernah berkata kalung itu saja nilainya bisa untuk membeli sebuah mobil. Ibu temani aku, katanya pada Ibu Santi. Ia tidak berani mengajak Fania yang suasana hatinya masih sangat buruk. Mereka pergi ke sebuah pusat perdagangan emas yang ramai. Mereka memilih toko yang paling besar dan terlihat paling terpercaya. Dengan hati berdebar, Gilang mengeluarkan kalung itu dari kantong kain dan meletakkannya di atas etalase kaca. Seorang pria parubaya, pemilik toko itu, mengambil kalung itu dengan capit dan memeriksanya menggunakan kaca pembesar. Ia mengangguk-angguk. Barang bagus. Emas 24 karat. Berliannya juga asli. Ada surat-suratnya. Gilang gelagapan. Suratnya ketinggalan di rumah, Pak. Pria itu menatap Gilang dengan tatapan menyelidik. Begitu ya? Kalau begitu, boleh saya lihat KTP Bapak? Gilang menyerahkan KTP-nya. Pria itu melihatnya sekilas, lalu kembali menatap Gilang dan Ibu Santi bergantian. Ini kan perhiasan wanita. Bapak Gilang mau jual perhiasan ini, tapi suratnya tidak ada. Ini perhiasan milik istri Bapak? Tanyanya dengan nada yang sopan namun tegas. Iya, betul. Milik istri saya. Kami butuh uang mendadak, jawab Gilang, mencoba terdengar seyakin mungkin. Kalau begitu, sebaiknya istrinya yang datang langsung ke sini dengan membawa KTP-nya. Kami tidak bisa melakukan transaksi untuk barang berharga seperti ini tanpa ada surat atau pemilik aslinya langsung. Ini prosedur keamanan kami, Pak. Untuk menghindari jual beli barang hasil curian, jelas pria itu.
Ia mengembalikan kalung dan KTP Gilang. Senyumnya tidak lagi ramah. Ada nada peringatan dalam suaranya. Tubuh Gilang terasa lemas. Ia dan ibunya keluar dari toko itu dengan tangan hampa. Mereka mencoba beberapa toko lain yang lebih kecil, berharap prosedurnya lebih mudah. Namun jawabannya sama. Tanpa surat dan pemilik asli, tidak ada yang berani membeli perhiasan semahal itu. Risiko berurusan dengan polisi terlalu besar. Mereka kembali ke penginapan dengan langkah gontai. Harapan terakhir mereka telah pupus. Fania yang sudah menunggu dengan tidak sabar, langsung memberondong mereka dengan pertanyaan begitu mereka masuk. Ketika Gilang menceritakan kegagalannya, Fania meledak. "Pecundang!" teriaknya. Wajahnya memerah karena marah. "Kamu itu pecundang. Aku pikir kamu hebat, bisa memberiku hidup mewah. Ternyata kamu hanya seorang pencuri amatir yang tidak becus. Apa yang bisa aku harapkan dari laki-laki gagal sepertimu?" Hinaan itu tepat mengenai harga diri Gilang. "Jaga mulutmu, Fania." "Kenapa? Kamu mau memukulku? Ayo pukul saja. Biar semua orang tahu kamu tidak hanya pencuri, tapi juga kasar," tantang Fania. Ia mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam tas. "Aku sudah selesai denganmu. Aku tidak mau ikut jadi buronan polisi karena kebodohanmu. Selamat menikmati kemiskinanmu bersama ibumu." Setelah melontarkan kata-kata terakhir yang berbisa itu, Fania pergi begitu saja, membanting pintu di belakangnya. Gilang hanya bisa terdiam, terlalu kaget dan terhina untuk mencegahnya. Ibu Santi menangis sesenggukan di sudut ruangan. Gilang menatap tas besar berisi perhiasan di atas tempat tidur. Benda-benda berkilauan yang seharusnya menjadi tiket mereka menuju kebahagiaan, kini terasa seperti kutukan. Harta itu ada di depan matanya. Nilainya ratusan juta, mungkin miliaran. Tetapi mereka tidak bisa menggunakannya bahkan untuk membeli sebungkus nasi. Aset itu telah berubah menjadi beban. Beban berat yang mengikat mereka di dalam kamar penginapan yang busuk, tanpa harapan, dan tanpa jalan keluar. Ironisnya, mereka dirampok oleh kekayaan mereka sendiri. Sementara di kota lain Gilang dan ibunya terperosok dalam kubangan keputusasaan. Suasana di rumah Dewi telah berubah. Udara tidak lagi terasa berat oleh kesedihan, melainkan bergetar oleh energi antisipasi yang dingin dan tajam. Dewi tidak lagi menangis. Ia sudah melewati fase itu. Kini, matanya yang sembab telah digantikan oleh tatapan yang jernih dan keras seperti baja. Ia duduk di samping Dimas, memperhatikan putranya menavigasi layar-layar komputernya dengan ketenangan seorang jenderal yang memantau medan perang. "Mereka meninggalkan hotel mewah itu tadi malam. MA, lapor Dimas," suaranya datar. Ia menunjuk titik merah di peta digital. "Dan mereka menginap di penginapan murah ini. Lalu pagi ini, mereka pergi ke area pertokoan emas. Aku melacak riwayat pencarian di ponsel Papa. Dia mencari toko emas yang mau terima tanpa surat. Hasilnya nihil." Dewi mengangguk pelan. Ada secuil kepuasan pahit saat mendengar setiap kegagalan mereka. Ia membayangkan wajah Angku Fania yang terpaksa menginap di kamar pengap. Membayangkan kepanikan Gilang saat rencananya berantakan. "Dan ini," lanjut Dimas, membuka sebuah rekaman audio. Suara Fania yang melengking terdengar jelas dari speaker komputer, melontarkan hinaan dan makian kepada Gilang, diakhiri dengan suara pintu yang dibanting. Pelakor itu sudah meninggalkan mereka. Aliansi mereka sudah hancur. Sekarang, mereka sendirian, putus asa, dan ketakutan. Ini waktu yang paling tepat untuk menyerang. Dimas memutar kursinya menghadap Dewi. "Aku sudah siapkan semuanya. MA, senjata terakhir kita." Ia membuka sebuah halaman web di monitor utama. Halaman itu memiliki latar belakang hitam yang polos. Di bagian atas, tertulis judul dengan huruf putih sederhana, "Kebenaran Gilang Santi." Di bawahnya, ada beberapa menu yang tersusun rapi. "Ini adalah halaman web pribadi yang aku buat. Hanya bisa diakses melalui tautan khusus yang akan kita kirim," jelas Dimas. "Ini adalah paket ultimatum kita." Dimas mengklik menu pertama yang bertuliskan, "Galeri Pengkhianatan." Seketika, layar dipenuhi oleh foto-foto dan tangkapan layar. Di bagian paling atas, ada tangkapan layar percakapan pertama antara Gilang dan Fania, penuh dengan pujian palsu dan godaan murahan. Di bawahnya, ada foto-foto selfie mereka saat makan siang di restoran, saat Gilang seharusnya sedang rapat. Semakin ke bawah, buktinya semakin menyakitkan. Foto mereka berdua di sebuah toko perhiasan. Fania sedang mencoba kalung yang Dewi kenali sebagai salah satu miliknya yang hilang.
Puncaknya adalah foto mereka berdua berpose mesra dengan latar belakang pemandangan kota, diambil hanya beberapa hari yang lalu. Dewi menatap semua itu dengan hati yang mati rasa. Ia sudah tidak merasakan sakit lagi, hanya amarah dingin yang membeku. Dimas beralih ke menu kedua, rekaman kebohongan. Ia memutar salah satu file audio. Terdengar suara Gilang sedang berbicara di telepon dengan ibunya, merencanakan detail pelarian mereka. Mereka menertawakan Dewi, menyebutnya bodoh dan polos. Mereka membahas bagaimana cara terbaik untuk menguras isi brankas tanpa menimbulkan kecurigaan. Mendengar suaminya dan ibu mertuanya bersekongkol dengan begitu keji membuatnya mual. Semua bukti ada di sini. MA. Tidak terbantahkan, kata Dimas. Ia membuka menu ketiga, jejak digital. Isinya adalah daftar riwayat pencarian internet Gilang selama 3 bulan terakhir. Cara menjual perhiasan warisan, prosedur nikah siri sah negara, hukuman pidana membawa lari aset istri. Gilang ternyata cukup bodoh untuk mencari kejahatannya sendiri di internet, meninggalkan jejak digital yang menjadi bumerang baginya. Dan ini bagian terpentingnya, kata Dimas, membuka menu terakhir yang berjudul konsekuensi. Halaman itu menampilkan draft laporan kepolisian yang terlihat sangat profesional. Dimas telah menyusunnya dengan rapi, lengkap dengan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dalam Keluarga, pasal 376 KUHP, dan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran ekonomi, UU PKDRT. Di bawah draft laporan itu, ada sebuah daftar. Ini adalah daftar email dan nomor WhatsApp. Jelas Dimas. Jika mereka tidak memenuhi tuntutan kita dalam waktu yang ditentukan, aku sudah membuat sistem yang akan secara otomatis mengirimkan tautan halaman web ini ke semua orang di daftar ini. Mata Dewi membaca daftar itu. Ada nama direktur utama perusahaan tempat Gilang bekerja, kepala HRD, semua manajer. Ada nama semua anggota keluarga besar dari pihak Gilang maupun pihaknya. Ada nama ketua RT, ketua RW, bahkan admin grup WhatsApp ibu-ibu kompleks. Reputasi mereka akan hancur lebur dalam hitungan menit. Mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Jadi, apa tuntutan kita? Tanya Dewi, suaranya mantap. Dimas mengambil ponsel ibunya. Ia membuka aplikasi pesan dan mengetik sebuah pesan singkat di kolom chat untuk Gilang. Pesannya pendek, dingin, dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Aku sudah siapkan tautan ke halaman web ini. Di bawahnya ada kalimat ini. Semua bukti kebusukan kalian ada di sini. Pulang dan sujud minta ampun di kaki mama dalam 24 jam. Jika tidak, seluruh dunia akan ikut menyaksikannya. Dimas menyodorkan ponsel itu ke Dewi. Mama yang tekan tombol kirim. Ini adalah perang mama. Mama yang harus menembakkan peluru terakhir. Dewi menatap layar ponsel itu. Jarinya melayang di atas tombol kirim. Sejenak, bayangan kebersamaan mereka selama belasan tahun melintas di benaknya. Tawa Gilang saat Dimas lahir. Liburan pertama mereka sebagai keluarga. Semua itu terasa begitu jauh. Seperti cerita dari buku dongeng yang usang. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, meniup pergi semua sisa keraguan dan nostalgia. Pria dalam kenangan itu sudah mati. Yang ada sekarang hanyalah seorang pencuri dan pengkhianat. Dengan jari yang tidak lagi gemetar, Dewi menekan tombol kirim. Klik. Sebuah tanda centang biru muncul. Pesan telah terkirim dan dibaca. Ultimatum digital itu telah diluncurkan. Tidak ada jalan untuk kembali. Di dalam keheningan kamar itu, Dewi dan Dimas menunggu. Mereka tidak perlu menunggu lama. Mereka tahu, di ujung sana, sebuah bom waktu baru saja meledak. Di dalam kamar penginapan yang pengap dan berbau lembab, Gilang dan Ibu Santi duduk dalam keheningan yang mematikan. Kepergian Fania telah meninggalkan kekosongan yang diisi oleh rasa panik dan penyesalan yang pekat. Mereka terjebak, terdampar, dan benar-benar kehabisan akal. Saat itulah, ponsel Gilang yang tergeletak di atas kasur kotor itu bergetar, memecah kesunyian. Sebuah notifikasi pesan dari Dewi. Gilang meraih ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Sebersit harapan muncul. Mungkin Dewi mengkhawatirkannya. Mungkin Dewi memintanya pulang baik-baik. Harapan itu langsung musnah saat ia membaca isi pesannya. Singkat, dingin, dan mengancam. Di bawahnya, ada sebuah tautan. Dengan jari gemetar, ia menyentuh tautan itu. Sebuah halaman web hitam terbuka. Matanya membaca judulnya, Kebenaran Gilang Santi. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mengklik menu pertama,
galeri pengkhianatan. Matanya membelalak. Wajahnya yang sudah pucat kini menjadi seputih kertas. Di sana, di layar ponselnya, terpampang seluruh sejarah perselingkuhannya dengan Fania. Foto-foto yang ia kira aman di dalam galeri pribadinya. Percakapan mesra yang ia pikir sudah ia hapus. Semuanya ada di sana, tersusun rapi seperti sebuah pameran aib. Ada apa, Lang? Tanya Ibu Santi, melihat perubahan drastis di wajah putranya. Gilang tidak bisa menjawab. Ia terus menggulir ke bawah. Setiap gambar adalah tamparan, setiap kata adalah tusukan. Ia membuka menu, rekaman kebohongan, dan memutar salah satu audio dengan volume pelan. Suaranya sendiri dan suara ibunya yang sedang menertawakan kebodohan Dewi terdengar dari speaker. Ibu Santi merebut ponsel itu dari tangan Gilang. Matanya menyapu layar dengan cepat, dari galeri foto, rekaman suara, hingga jejak digital. Napasnya menjadi sesak. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar pemblokiran rekening. Ini adalah pembantaian karakter secara digital. Puncaknya adalah saat ia membuka menu, konsekuensi. Draft laporan kepolisian dengan pasal-pasal yang mengerikan. Dan daftar penyebaran. Nama-nama kerabat yang selalu ia banggakan. Teman-teman arisannya yang selalu ia pameri. Petinggi di kantor Gilang. Seluruh dunia sosialnya akan runtuh. Rasa malu yang tak terhingga membayangi dirinya. Lebih menakutkan daripada ancaman penjara sekalipun. Ini tidak mungkin, bisik Ibu Santi. Tubuhnya gemetar hebat. Dewi tidak mungkin bisa melakukan ini. Dia tidak sepintar ini. Siapa yang membantunya? Gilang tidak peduli siapa yang membantunya. Yang ia tahu, mereka sudah kalah telak. Skakmat. Mereka telah ditelanjangi sepenuhnya. Semua topeng mereka telah dilucuti. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk bernegosiasi. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa mereka ciptakan. Ultimatum itu mutlak. Pulang dan bersujud, atau hancur selamanya. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Yang tersisa hanyalah ketakutan murni. Kita harus pulang, Bu, kata Gilang. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Kita harus pulang sekarang. Ibu Santi hanya bisa mengangguk pasrah. Perjalanan pulang mereka adalah kebalikan dari perjalanan pergi mereka. Tidak ada tawa, tidak ada musik, tidak ada impian. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam di dalam mobil. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti langkah mendekati tiang gantungan. Mereka bahkan tidak berani saling menatap. Gilang fokus pada jalanan dengan tatapan kosong, sementara Ibu Santi terus-menerus menyeka air mata penyesalannya dengan ujung kerudungnya. Di tengah jalan, mobil mereka kehabisan bensin. Ironisnya, di dalam tas di jok belakang, tergeletak perhiasan senilai ratusan juta. Namun mereka tidak punya cukup uang tunai untuk mengisi bahan bakar. Dengan perasaan terhina, Gilang melepas jam tangan pemberian ayahnya dulu, satu-satunya barang berharga miliknya yang tersisa, dan menjualnya di sebuah kios pinggir jalan dengan harga yang sangat murah. Cukup untuk mengisi bensin dan membeli 2 botol air mineral. Itulah santapan mereka dalam perjalanan pulang yang terasa seperti neraka. Saat mobil akhirnya memasuki kompleks perumahan mereka, jantung Gilang terasa seperti mau copot. Rumah yang ia tinggalkan 2 hari lalu dengan perasaan jumawa, kini terlihat seperti sebuah pengadilan agung yang menunggunya. Ia memarkir mobil di garasi, namun tidak langsung mematikan mesin. Ia dan ibunya hanya duduk terdiam di dalam mobil selama beberapa menit. Mengumpulkan sisa-sisa harga diri mereka yang telah berserakan. Mempersiapkan diri untuk menghadapi hukuman mereka. Akhirnya, Gilang mematikan mesin. Dalam keheningan yang tercipta, ia menatap ibunya. Apapun yang terjadi nanti, katanya dengan suara bergetar. Kita harus terima. Kita yang salah. Ibu Santi mengangguk lemah. Air matanya kembali mengalir. Dengan langkah yang terasa lebih berat dari membawa beban bertonton, mereka berdua turun dari mobil. Mereka berjalan perlahan menuju pintu depan. Pintu yang akan membawa mereka pada sang hakim yang telah mereka hianati. Dewi. Mereka menunggu. Ruang tamu itu telah diubah menjadi ruang pengadilan. Dewi duduk tegak di sofa tunggal yang biasanya menjadi tahta bagi ibu mertuanya. Ia mengenakan blus sederhana berwarna putih bersih. Rambutnya disanggul rapi. Tidak ada perhiasan yang melekat di tubuhnya. Namun auranya memancarkan kekuatan yang lebih berkilau dari berlian manapun. Di sampingnya, berdiri Dimas. Diam seperti seorang pengawal setia. Di atas meja kopi di hadapan mereka, semua perhiasan yang dicuri terhampar di atas selembar kain hitam, menjadi etalase bisu dari sebuah kejahatan yang gagal.
Setiap suara dari luar membuat jantung Dewi berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia sedang menunggu para terdakwa memasuki ruang sidangnya. Kemudian, suara yang mereka tunggu-tunggu akhirnya terdengar. Deru mesin mobil yang dimatikan, diikuti oleh bunyi pintu mobil yang ditutup dengan pelan, nyaris tanpa suara. Langkah kaki yang berat dan ragu-ragu terdengar di teras, mendekat ke pintu depan. Suara kunci yang dimasukkan ke lubang terdengar begitu keras di tengah keheningan. Pintu terbuka. Gilang dan Ibu Santi melangkah masuk. Pemandangan yang menyambut mereka membuat langkah mereka terhenti seketika. Mereka melihat Dewi, duduk seperti seorang ratu di singgasananya. Mereka melihat Dimas, berdiri tegak dengan tatapan yang menusuk. Dan mereka melihat harta curian mereka, dipajang seperti barang bukti di hadapan hakim. Penampilan mereka berdua sungguh menyedihkan. Pakaian yang mereka kenakan sudah kumal karena dipakai selama 2 hari. Rambut Gilang acak-acakan. Wajahnya kuyu dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ibu Santi terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya bengkak karena terus-menerus menangis. Kerudungnya miring tak beraturan. Mereka tampak seperti 2 orang buronan yang kelelahan, yang akhirnya menyerah setelah pelarian yang sia-sia. Tidak ada kata yang terucap. Mata Gilang bertemu dengan mata Dewi. Di dalam tatapan istrinya, ia tidak lagi menemukan kelembutan atau cinta yang dulu selalu ada di sana. Yang ia temukan adalah hamparan gurun yang dingin dan kosong. Tatapan itu meruntuhkan sisa-sisa pertahanan terakhirnya. Dengan lutut yang terasa lemas, Gilang melangkah maju beberapa langkah. Kemudian, ia melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Bukan sekadar berlutut, tetapi bersujud. Dahinya menyentuh lantai keramik yang dingin di dekat kaki Dewi. Ampun, wai maafkan aku. Isaknya tertahan. Suaranya teredam oleh lantai. Melihat putranya bersujud, Ibu Santi pun luruh. Ia terisak keras sambil menjatuhkan diri di samping Gilang, mencoba meraih ujung pakaian Dewi. Maafkan kami, Dewi, maafkan ibu. Nak ibu hilaf, ibu dibutakan oleh setan. Ruangan itu hanya diisi oleh suara isak tangis dan permohonan maaf yang putus asa. Dewi tetap diam. Ia membiarkan mereka menangis, membiarkan mereka meratap. Ia ingin mereka benar-benar merasakan betapa rendahnya posisi mereka saat ini. Ia ingin mereka mengingat momen ini selamanya, sebagai pengingat abadi atas pengkhianatan mereka. Keheningannya adalah hukuman pertama. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Dewi akhirnya berbicara. Suaranya tenang, rendah, dan tajam seperti bilah pisau. Angkat kepala kalian. Gilang dan Ibu Santi perlahan mengangkat wajah mereka yang basah oleh air mata. Mereka tidak berani menatap langsung ke mata Dewi. Pandangan mereka terpaku pada lantai. Kalian minta maaf untuk apa? Tanya Dewi dingin. Untuk kebohongan yang sudah kalian rawat selama berbulan-bulan? Untuk rencana pencurian yang kalian susun di belakangku? Atau untuk tawa kalian saat menyebutku bodoh dan polos? Setiap pertanyaan Dewi adalah sebuah tamparan. Gilang dan Ibu Santi tersentak. Kaget karena Dewi tahu detail percakapan rahasia mereka. Aku salah. Why? Aku mengaku salah. Kata Gilang terbata-bata. Fania, dia yang meracuni pikiranku. Dia yang menghasutku. Jangan bawa-bawa nama orang lain. Potong Dewi. Suaranya sedikit meninggi untuk pertama kalinya. Perempuan itu hanya datang karena kamu yang membukakan pintu untuknya. Kamu yang memilih untuk mengkhianatiku. Kamu yang memilih untuk merampok istrimu sendiri, ibu dari anakmu. Dewi kemudian mengalihkan pandangannya pada Ibu Santi. Dan ibu, katanya, nadanya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Ibu adalah seorang wanita, seorang ibu. Seharusnya ibu mengerti perasaanku. Tapi ibu justru bersekongkol dengan anak ibu untuk menghancurkan rumah tangganya sendiri. Ibu merestui dia untuk menikahi perempuan lain saat dia masih menjadi suamiku yang sah. Di mana hati nurani ibu? Ibu Santi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis semakin keras. Semua kata-kata pembelaan yang mungkin sudah ia siapkan lenyap begitu saja, dihancurkan oleh kebenaran yang telak. Dewi berdiri dari sofa. Ia berjalan mendekat dan berjongkok di hadapan Gilang, memaksa suaminya untuk menatap matanya. Lihat aku, Gilang. Perintahnya. Dengan gemetar, Gilang mengangkat pandangannya. Uang yang kamu curi, perhiasan yang kamu bawa lari, itu semua bukan hanya sekadar harta. Di dalam setiap gram emas itu, ada keringat almarhum orang tuaku. Di dalam setiap butir berlian itu,
Ada doa ibuku untuk kebahagiaanku. Kamu tidak hanya mencuri dariku. Kamu telah menodai kenangan dan kehormatan orang tuaku. Desis Dewi, setiap katanya penuh penekanan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku maafkan. Dewi kembali berdiri, menatap kedua orang yang masih bersimpuh di kakinya itu dengan pandangan dingin. Ia telah melihat penyesalan mereka, tetapi ia tahu penyesalan itu lahir dari ketakutan akan kehancuran, bukan dari ketulusan hati. Permainan sandiwara sudah selesai. Kini saatnya ia, sang ratu yang terluka, membacakan vonisnya. Suasana di ruang tamu itu masih tegang. Gilang dan Ibu Santi masih bersimpuh, tidak berani bergerak, menunggu kata-kata Dewi selanjutnya yang akan menentukan nasib mereka. Dewi berjalan kembali ke kursinya. Gerakannya anggun dan penuh kendali. Ia duduk, mengambil napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Kalian pikir dengan pulang dan bersujud seperti ini, semuanya akan kembali seperti semula? Dewi memulai, suaranya tenang namun mengandung beban yang berat. Kalian pikir aku akan menangis terharu, memeluk kalian, dan kita akan hidup bahagia selamanya? Rumah ini bukan panggung sinetron. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tidak akan ada lagi yang kembali seperti semula. Kepercayaan yang sudah kalian hancurkan tidak akan pernah bisa utuh lagi. Tapi, lanjutnya, demi Dimas, aku akan memberimu satu kesempatan. Bukan untuk kembali menjadi suamiku, tapi untuk tetap menjadi ayah dari anakku. Dan kesempatan ini datang dengan syarat. Syarat yang tidak bisa ditawar. Gilang dan Ibu Santi mengangguk cepat, siap menerima apapun. Pertama, masalah keuangan, kata Dewi tegas. Mulai besok, kita akan ke notaris. Sertifikat rumah ini, BPKB mobil, semua tabungan dan investasi atas nama kita berdua, semuanya akan dialihkan menjadi atas namaku seorang. Gajimu setiap bulan akan langsung masuk rekeningku. Aku yang akan mengelola semuanya. Kamu akan aku beri uang saku bulanan, cukup untuk bensin dan makan siangmu. Tidak lebih. Kamu akan belajar bagaimana rasanya hidup tanpa punya kuasa atas uang. Gilang menelan ludah, tapi ia mengangguk. Ia telah kehilangan haknya untuk memprotes. Kedua, untuk ibu. Dewi menatap Ibu Santi yang gemetar. Ibu punya dua pilihan. Pilihan pertama, ibu bisa pindah dari rumah ini. Aku akan carikan rumah kontrakan kecil yang layak, dan aku akan kirimkan uang bulanan yang cukup untuk kebutuhan ibu. Kita tidak akan bertemu lagi kecuali di acara keluarga yang sangat penting. Pilihan kedua, ibu boleh tetap tinggal di sini. Tapi status ibu bukan lagi mertua yang berkuasa. Ibu adalah tamu. Ibu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga, tidak punya hak mengomentari cara aku mendidik Dimas, cara aku memasak, atau cara aku berpakaian. Ibu akan tinggal di kamar ibu, dan menghormati aturan di rumah ini, rumahku. Pilihan itu adalah sebuah pukulan telak bagi harga diri Ibu Santi. Namun ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ibu akan tetap di sini. Nak, ibu akan menuruti semua aturanmu. Jawabnya lirih. Ketiga, pernikahan kita. Dewi kembali menatap Gilang. Matanya tak menunjukkan emosi apapun. Jangan harap ada kemesraan lagi di antara kita. Kita akan tidur di kamar terpisah. Di depan Dimas dan orang lain, kita mungkin masih berstatus suami istri. Tapi di antara kita berdua, kita hanyalah dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama demi seorang anak. Aku tidak akan melayanimu sebagai seorang istri, dan kamu tidak punya hak untuk menuntut apapun dariku. Dewi berhenti, lalu menambahkan. Dan yang terakhir, transparansi total. Aku akan punya akses penuh ke ponselmu, emailmu, media sosialmu, kapanpun aku mau. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kata sandi yang tersembunyi. Satu saja kebohongan kecil, satu saja pesan mencurigakan. Maka di hari itu juga, surat gugatan cerai dan laporan polisi yang sudah disiapkan Dimas akan langsung meluncur. Mengerti? Mengerti. Why? Aku mengerti. Aku akan turuti semuanya. Jawab Gilang pasrah. Seluruh kekuasaan dan kebebasannya telah dilucuti dalam hitungan menit. Setelah vonis itu dijatuhkan, suasana perlahan mencair. Dengan gerakan kaku, Gilang dan Ibu Santi bangkit berdiri. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka berjalan menuju kamar masing-masing seperti robot, meninggalkan Dewi dan Dimas berdua di ruang tamu. Dewi menatap semua perhiasan yang terhampar di atas meja. Ia mulai memungutnya satu persatu, bukan dengan perasaan bahagia karena hartanya telah kembali,
melainkan dengan perasaan lega karena sebuah babak kelam dalam hidupnya telah berakhir. Ia memasukkan semuanya kembali ke dalam kotak beludru, lalu menyimpannya di tempat yang aman. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kamarnya, menatap langit malam yang mulai memudar, menyambut datangnya fajar. Udara pagi terasa segar dan bersih, seolah ikut menyucikan semua kepahitan yang telah terjadi. Mama belum tidur. Suara Dimas membuyarkan lamunannya. Putranya itu berdiri di ambang pintu, membawakannya secangkir teh hangat. Dewi tersenyum, senyum tulus pertama yang terukir di wajahnya setelah sekian lama. Belum, sayang. Dimas berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya, ikut menatap Cakrawala. Apa Mama akan baik-baik saja? Dewi menyeruput tehnya, merasakan kehangatan yang menjalar di tubuhnya. Ia menoleh menatap putranya. Wajahnya disinari oleh cahaya fajar pertama. Mama akan lebih dari sekadar baik-baik saja. Jawabnya mantap. Ia mengulurkan tangannya, mengelus pipi putranya. Mama mungkin telah kehilangan seorang suami. Tapi Mama menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mama menemukan kekuatan diri Mama sendiri. Dan Mama sadar, harta Mama yang sesungguhnya, pahlawan Mama yang sejati, bukanlah semua perhiasan yang ada di dalam brankas itu. Dewi menarik Dimas ke dalam pelukannya, memeluknya dengan erat. Harta Mama itu kamu, Dimas. Selalu kamu. Di ufuk timur, matahari terbit, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Bagi Dewi, itu bukan hanya sekadar pergantian hari. Itu adalah fajar yang baru. Fajar dari sebuah kehidupan baru di mana ia adalah satu-satunya pemegang kendali, ratu di kerajaannya sendiri, dengan seorang pangeran jenius yang selalu setia di sisinya. Perjalanannya masih panjang. Luka di hatinya mungkin tidak akan pernah sembuh total. Tapi ia tahu, ia akan sanggup melewatinya. Ia kuat, ia selamat, dan ia bebas. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan di dalam rumah bercat putih itu. Badai telah lama reda, menyisakan langit yang cerah dan tatanan dunia baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Fajar yang dulu disambut Dewi dengan perasaan campur aduk, kini telah menjadi rutinitas yang tenang dan penuh kendali. Pagi tidak lagi dimulai dengan firasat buruk. Pagi kini dimulai dengan aroma kopi yang diseduh Dewi untuk dirinya sendiri, bukan untuk suaminya. Ia akan duduk di tepi jendela dapur yang menghadap ke taman kecil, menikmati ketenangan selama beberapa menit sebelum dunia di dalam rumahnya terbangun. Taman itu, yang dulu meranggas tak terurus, kini penuh dengan bunga-bunga aneka warna. Dewi merawatnya sendiri. Ia menemukan bahwa tangannya, yang dulu ia pikir hanya bisa memasak dan membersihkan, ternyata juga bisa menumbuhkan kehidupan. Suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. Gil, ia muncul di ambang pintu dapur. Sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Tidak ada lagi jejak arogansi di wajahnya. Yang ada hanyalah ekspresi datar dan sikap yang sedikit canggung, seperti seorang tamu yang takut berbuat salah. Pagi, sapanya pelan. Pagi, jawab Dewi tanpa menoleh. Matanya masih menatap ke taman. Sarapan ada di meja. Rotinya mau kamu panggang sendiri atau sekalian? Aku panggang sendiri saja, jawab Gilang cepat. Ia bergerak di dapur dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara berisik. Ia mengambil 2 lembar roti, memanggangnya, mengoleskan selai, lalu duduk di meja makan untuk makan dalam diam. Ritual pagi mereka selalu seperti ini. Interaksi yang minimal, fungsional, dan tanpa emosi. Setelah sarapannya habis, Gilang akan meletakkan piring kotornya di tempat cuci piring, lalu menghampiri Dewi yang biasanya sedang memeriksa email bisnisnya di laptop. Ia akan mengeluarkan dompetnya, mengambil semua isinya, beberapa lembar uang sisa pemberian Dewi kemarin, dan meletakkannya di atas meja. Kemudian Dewi akan membuka laci, mengambil sejumlah uang yang sudah ia siapkan, dan memberikannya pada Gilang. Ini untuk bensin dan makan siangmu hari ini, katanya, seperti biasa. Gilang akan menerima uang itu, mengangguk, lalu berkata, terima kasih. Aku berangkat dulu. Ia akan mencium punggung tangan Dimas yang sudah ikut bergabung di meja makan, lalu pergi bekerja tanpa pernah berani mencoba mencium tangan Dewi lagi. Di awal-awal, ritual ini terasa aneh dan menghinakan bagi Gilang. Tapi sekarang, ia sudah terbiasa. Ia telah menerima posisinya. Ia adalah seorang pekerja yang menumpang hidup, bukan lagi seorang kepala keluarga. Ironisnya, tanpa beban untuk mengatur keuangan dan tanpa godaan untuk berfoya-foya, kinerjanya di kantor justru membaik. Ia lebih fokus, lebih rajin,
Namun semua itu ia lakukan bukan lagi untuk kebanggaan, melainkan untuk bertahan hidup, untuk membuktikan bahwa ia masih berguna setidaknya sebagai seorang ayah yang bisa memberikan contoh pekerja keras bagi putranya. Ibu Santi juga telah menemukan ritme barunya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, menonton televisi dengan volume yang sangat rendah atau merajut. Ia akan keluar saat waktu makan, mengambil makanannya sendiri, dan seringkali membawanya kembali ke kamar. Hinaan dan komentar sinis yang dulu menjadi senjatanya kini telah tumpul dan disimpan selamanya. Ia berbicara pada Dewi hanya jika perlu, dengan nada suara yang lembut dan penuh hormat. Ia kini memanggil Dewi dengan sebutan, "Nak Dewi." Sebuah perubahan kecil yang menandakan pergeseran kekuasaan yang begitu besar. Terkadang, saat Dewi tidak melihat, Ibu Santi akan menatap menantunya itu dengan pandangan yang rumit. Ada rasa malu, sedikit iri, dan secuil kekaguman pada wanita yang telah ia remehkan, yang ternyata memiliki kekuatan seperti baja di balik lembutannya. Dunia Dewi sendiri telah berkembang jauh melampaui dinding rumahnya. Dengan modal dari sebagian kecil harta warisannya yang telah kembali, dan dibantu oleh keahlian Dimas dalam membuat situs web dan strategi pemasaran digital, Dewi memulai bisnis busana muslim secara daring. Bisnis yang ia rintis dari nol itu kini berkembang pesat. Ia tidak lagi hanya menjual produk orang lain. Ia mulai merancang motifnya sendiri. Laptopnya kini dipenuhi sketsa desain, bukan lagi resep masakan. Ia belajar tentang manajemen inventaris, layanan pelanggan, dan analisis pasar. Ia menemukan gairah dan bakat yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Ia bukan lagi hanya istri Gilang atau ibu Dimas. Ia adalah Dewi, seorang pengusaha. Dimas, sang pahlawan dalam cerita ini, tumbuh menjadi pemuda yang semakin mengagumkan. Kemampuannya di bidang teknologi membawanya memenangkan beberapa kompetisi tingkat nasional, dan sebuah email dari Universitas Teknologi ternama di Singapura telah tiba, menawarkan beasiswa penuh untuknya begitu ia lulus SMA. Ia tetap menjadi anak yang pendiam, namun kini lebih terbuka pada ibunya. Mereka sering menghabiskan malam berdiskusi, bukan tentang masalah rumah tangga, tetapi tentang algoritma kecerdasan buatan, tren pasar saham, dan masa depan teknologi. Dimas membantu Dewi menginvestasikan kembali asetnya, mengubah harta yang hampir hilang itu menjadi mesin uang yang terus bertumbuh. Hubungan mereka telah berevolusi dari ibu dan anak menjadi sepasang mitra yang saling menghormati dan mengandalkan. Suatu malam, saat Dimas sudah masuk ke kamarnya dan Ibu Santi sudah terlelap, Dewi masih bekerja di ruang tengah, menyelesaikan laporan penjualan bulanannya. Gilang keluar dari kamarnya, membuat secangkir teh. Ia berdiri ragu-ragu di dekat sofa. "Ada apa?" tanya Dewi, merasakan kehadirannya. "Tidak apa-apa, hanya ingin bicara sebentar." "Boleh." Dewi melepaskan kacamatanya dan menatap Gilang. "Bicara apa?" Gilang duduk di kursi yang agak jauh. "Aku hanya ingin bilang, aku lihat apa yang kamu lakukan dengan bisnismu. Kamu hebat. Why? Jauh lebih hebat daripada yang pernah aku bayangkan." Ini adalah pertama kalinya Gilang memujinya dengan tulus tanpa ada maksud tersembunyi. "Aku juga ingin minta maaf," lanjutnya pelan, menatap cangkir tehnya. "Bukan minta maaf agar kamu memaafkanku. Aku tahu itu tidak mungkin. Tapi minta maaf karena aku akhirnya sadar. Dulu, aku selalu merasa jadi yang paling hebat di rumah ini. Aku merasa jadi pencari nafkah, jadi pemimpin. Ternyata, aku hanya seorang pria arogan yang tidak aman dengan dirinya sendiri. Aku iri melihat potensimu, dan bukannya mendukungmu, aku justru berusaha menekanmu, membuatmu merasa kecil, agar aku bisa terus merasa jadi yang terbesar. Itu salahku. Sepenuhnya salahku. Bukan karena Fania, bukan karena ibu, tapi karena kelemahanku sendiri." Pengakuan itu mengejutkan Dewi. Ia melihat kerapuhan di mata Gilang, sebuah kejujuran yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menghela napas. "Sudah terlambat untuk semua itu, Gilang. Tapi terima kasih sudah mengakuinya." "Aku tahu," kata Gilang. "Aku tidak mengharapkan apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sekarang mengerti. Aku akan menjalani peranku. Aku akan berusaha menjadi ayah yang baik untuk Dimas. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahanku." Dewi mengangguk pelan. "Lakukanlah. Itu yang terbaik untuk kita semua." Percakapan itu berakhir di sana. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Hanya ada penerimaan yang dingin dan dewasa atas sebuah kenyataan baru. Gilang kembali ke kamarnya, dan Dewi kembali menatap layar laptopnya.
Setelah pekerjaannya selesai, ia berjalan menuju kamarnya. Ia berhenti di depan cermin besar di lorong. Ia menatap pantulan dirinya. Wanita di cermin itu terlihat berbeda dari wanita 6 bulan yang lalu. Matanya lebih tajam, garis wajahnya lebih tegas. Senyumnya lebih jarang namun lebih tulus saat ia memberikannya pada Dimas. Ia telah melewati api pengkhianatan dan keluar menjadi baja yang lebih kuat. Ia telah kehilangan pernikahan impiannya. Namun ia telah menemukan dirinya yang sesungguhnya. Sebuah fajar baru telah benar-benar tiba dalam hidupnya. Dan ia siap menyambut siang yang cerah dengan tangannya sendiri.